Salam sehat Bapak Ibu yang budiman, adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul Sosiologi untuk Manajer Administratif. Buah karya almarhum DRSI Ketut Weter MM dan saya sendiri Dr. Niputu Tirkawidanti. Buku sederhana ini terdiri dari 16 bab, di mana materinya penulis pertama siapkan semenjak beliau menerima perkuliahan di Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1961 sampai 1966. Kemudian penulis 2 modifikasi dan menghubungkan dengan situasi dan kondisi pada era 2000-an. Baiklah, saya akan memulai dari bab 1 mengenai sosiologi dan ilmu pengetahuan, serta bab 2 teori-teori kelompok. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan atau knowledge yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran pengetahuan yang mana selalu dapat diperiksa dan dikontrol dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Elemen atau unsur-unsur yang tergabung dalam pengetahuan ini adalah 1. Pengetahuan itu sendiri tersusun secara sistematis, yang kedua, ketiga, menggunakan pemikiran, dan keempat, dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau publik secara objektif. Kemudian, hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur pengetahuan yang ciri-cirinya adalah bersifat empiris, didasarkan pada observasi dengan akal sehat, hasilnya tidak bersifat spekulasi. Kemudian bersifat teoritis, bersifat kumulatif, bersifat non-etis, bukan mempersoalkan baik buruknya fakta, melainkan menjelaskan fakta tersebut secara analitis. Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial dapat dilihat suatu yang terdiri dari beberapa sisi, yaitu ekonomi, politik, jiwa sosial, antropologi, dan sejarah. Di mana kalau ilmu ekonomi sudah jelas mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari bahan-bahan yang terbatas persediaannya. Kemudian ilmu politik mempelajari soal kekuasaan, daya upah memperoleh kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan dan lainnya. Dan ilmu jiwa sosial, cabang ilmu jiwa yang ada hakikatnya meneliti perilaku manusia sebagai individu, menyelidiki tingkat kepandaian seseorang, kemampuan-kemampuannya, daya ingatnya, idaman-idaman dan perasaan kecewanya, keberesan jiwanya, dan yang lain. Ilmu ini juga pelatihan pada individu pada kehidupan bersama dan bagaimana pergaulannya, bagaimana pembentukan kepribadiannya, dan sudah jelas ilmu jiwa sosial, ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman dan tingkah laku individu karena pengaruh situasi sosial. Kemudian ada antropologi
Ya, khususnya antropologi sosial agak sulit membedakan dengan sosiologi. Di beberapa perguruan tinggi kedua sering digabungkan. Antropologi ada 5 lapangan penyelidikan, yaitu yang pertama masalah sejarah terjadinya dan perkembangan manusia. Yang kedua terjadinya aneka warna bahasa-bahasa dunia. Ketiga, masalah persebaran bahasa-bahasa di dunia. Keempat, aneka warna kebudayaan di dunia. Dan yang kelima, kebudayaan suku-suku bangsa tersebar di dunia atau zaman sekarang ini. Apabila dinyatakan antropologi memusatkan perhatian pada masyarakat sederhana, sosiologi pada masyarakat modern yang sudah kompleks. Memang, dalam perkembangan sejarah, sejak sesudah Perang Dunia Kedua, antropologi mempelajari masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, terutama masyarakat yang sedang terisolir. Sedangkan sosiologi bergabung dengan memiliki titik tumpu pada unsur-unsur tradisional dan sosiologi pada unsur-unsur modern. Hubungannya dengan sejarah atau sosial, yaitu sejarah memperhatikan peristiwa terjadi pada masa silam. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan manusia antar manusia yang menguasai kehidupan tersebut. Ia mencoba mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup itu, serta kepercayaan, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama dalam setiap persekutuan hidup manusia. Untuk menganalisa, perlu juga dipersamakan dengan sifat biologi seperti rasa lapar, sakit, takut, kebutuhan seks dengan perbedaan-perbedaannya, dan bagaimana perubahan serta perbedaannya antar atau dengan hewan di dunia ini. Dan sebagai ilmu berdiri sendiri, yaitu sosiologi baru dikenal sejak abad ke-19 oleh Auguste Comte pada tahun 1789 sampai 1857 untuk menunjukkan sosiologi sebagai ilmu masyarakat yang memiliki disiplin, yaitu rencana pelajaran dan penyelidikan serta larangan sendiri. Jadi sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakatnya, tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, atau agamanya, tingkah laku, serta keseniannya yang disebut kebudayaan yang meliputi segala segi kehidupannya. Bab 2, teori-teori kelompok. Individu dan masyarakat. Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan bisa menyebabkan berdasarkan pengaruhnya mengadakan perubahan besar terhadap masyarakatnya, dan justru dari unsur ini bahkan individu dapat mengubah masyarakat sekelilingnya. Satu penelitian dari McIver atau penelitian oleh McIver yang didasarkan atas penelitian historis, sosiologikal, ekonomi, dan politik mengenai pembentukan masyarakat secara bertahap sebagai berikut. 1. Ikatan daerah, 2. Ikatan desa, 3. Ikatan kota, dan 4. Ikatan negara. Yang kedua, teori Anderson dan Parker. Kesatuan ekologi atau ecological entities. Yang kedua, kelompok berdasarkan naluri atau manusia atau human groups. Yang ketiga, organisasi atau organization. Yang keempat, lembaga-lembaga masyarakat atau institutional
agencies. Yang kelima, himpunan atau kolektivitas. 3. Teori Charles Cooley. Beliau membagi masyarakat menjadi primary group yang pertama, kedua secondary group atau kelompok sekunder, dan yang keempat teori Laswell atau Kaplan dan Friedricha. Yang pertama kelompok kepentingan atau interest group, yang kedua kelompok kepentingan khusus special interest group, yang ketiga kelompok kepentingan umum atau general interest group. Kelima teori McKeeper dan Page, pembentukan kelompok melalui sifat-sifat hubungan manusia, teritorium atau marga, bangsa, kota atau desa, dan lingkungan. Di mana ia membagi menjadi dua, yaitu pertama kepentingan bersama tanpa pengorganisasi atau lapisan-lapisan masyarakat atau elit, pengelompokan etnik dan lain-lain. Kedua, kepentingan bersama dengan pengorganisasian atau clique, club, semangat pengelompokan primer serta agama dan ikatan karyawan. Kriteria pembentukannya, yang pertama ikatan tradisional dengan kriteria kepentingan bersama, pekerjaan bekerja bersama-sama. Yang kedua, kepentingan sama tanpa pengorganisasian dan kriteria pembentukan, sikap yang sama, perbedaan dengan kelompok lain karena status, kesempatan, dan prestasi. Yang ketiga, kepentingan bersama dengan pengorganisasian dengan kriteria perhatian yang sama, keanggotaan tak terbatas pada hubungan formal. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Elwood, yang keenam, kehidupan sosial itu harus dipandang sebagai satuan tabiat kejiwaan yang lebih tinggi dan lebih sesuai yang telah tumbuh dari satuan biologis. Pertama, dorongan untuk makan, kedua dorongan untuk mempertahankan diri, kemudian dorongan untuk melangsungkan jenis atau sistem atau variasi. Beberapa sifat umum kelompok, mengapa manusia suka berkelompok, yaitu di mana kesukaan manusia untuk berkelompok adalah warisan biologis, juga keinsafan dalam kepentingan bertetangga, motif dalam kepentingan tertentu yang conditioning. Contoh misalnya, bayi tergantung pada orang lain atau dewasa. Conditioning yaitu pengalaman. Maaf. Kemudian oknum dan kelompoknya. Oknum menjadi anggota kelompok, suatu kedudukan atau status atau menjalankan suatu peran sosial atau social role. Dalam masyarakat primitif biasanya didasarkan atas seks, umur, dan keturunan. Dalam masyarakat modern terdapat banyak kelompok yang keanggotaannya terbuka untuk umum menurut kesukaannya sendiri. Perkumpulan olahraga misalnya, kesenian, perkumpulan ilmiah dan lainnya. Sosiabilita, kalau sekarang namanya sosialita ya, di mana kesukaan dan kecakapan untuk bergaul adalah tidak sama pada semua oknum. Kecenderungan untuk agak menyendiri disebut ekstroversi. Bagaimana dengan definisi kelompok? Grup atau kelompok yaitu sejumlah orang yang ada antar hubungan satu sama lain dan antar hubungannya itu bersifat sebagai sebuah struktur. Kemudian bagaimanakah struktur kelompoknya? Suatu rangkaian status-status atau kedudukannya, para anggotanya yang hierarkis atau dari atas ke bawah. Kemudian social role atau peranan-peranan sosial yang berkaitan dengan status tersebut. Dan unsur-unsur kebudayaan atau nilai-nilai, norma-norma, model-model dan sebagainya. Khasiat struktur yaitu yang pertama menjamin kelangsungan hidup atau kontinuitas ketimbang kelompok. Yang kedua meningkatkan pelaksanaan fungsi.
7. Gasfitch. Nah, pendapatan yaitu istilahnya bukan grup tetapi groupment atau pengelompokan. Ya, menurut berbagai kriteria atau ukuran, kelompok dapat dibedakan menjadi yaitu A. Menurut fungsinya, unifungsional atau satu fungsi, kemudian multifungsional atau beberapa fungsi, kemudian suprafungsional atau fungsi unggul terhadap kelompok lain. B. Menurut besarnya, kelompok kecil, sedang, besar. C. Menurut kurang atau lebih permanennya, sederhana, kontinu, permanen. D. Menurut iramanya, kelompok perlahan, sedang, cepat. E. Menurut penyebarannya, yaitu jarak jauh, kelompok antar hubungan tak langsung, kemudian kumpulan sewaktu-waktu atau periodik, kemudian kelompok antar hubungan langsung. F. Menurut cara pembentukannya, kelompok yang merupakan kenyataan, kelompok yang didirikan dengan sukarela, kelompok yang diwajibkan. G. Menurut cara maksudnya atau menurut cara masuknya, kelompok terbuka untuk siapapun, kelompok terbuka dengan syarat, kelompok tertutup untuk orang lain. Yang ke-8, teori Ferdinand-Tönnies, yaitu paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat ilmiah serta bersifat kekal. Sifat hubungan rasa cinta dan hubungan batin yang menang telah dikodratkan. Kehidupan nyata dan organik dalam keluarga, kelompok, kerabat, rukun tetangga, kemudian pertembayan atau Gesellschaft, ya, merupakan ikatan lahir yang bersifat sebagai suatu bentuk hubungan dalam pikiran belaka atau imagination, serta strukturnya bersifat mekanik, umpamanya sebagai sebuah mesin. Dalam hubungan, perjanjian berdasarkan hubungan timbal balik, yaitu ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri. Nah, kelompok sosial yang tidak teratur, yaitu yang pertama kerukunan atau crowd, di mana kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara atau temporer. Halayak penonton pendengar yang formal atau formal audience, misalnya nonton film, khotbah agama, dan sejenis. Kemudian ada kelompok expressive group, yaitu pusat perhatiannya tidak penting tetapi tujuan sifatnya kerumunan, yaitu kepuasan yang dihasilkan seperti pesta, dansa, dan sejenis. Kemudian ada kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowds. Alasan karena perasaan hak-hak yang dinyatakan tidak ada rasa adil. Dan yang terakhir kerumunan yang bersifat immoral, ya. Immoral crowds, misalnya orang-orang mabuk, ya. Banyak kita ketahui akhir-akhir ini. Dan kedua, publik, yaitu kelompok yang tidak merupakan kesatuan, ya, yaitu kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Nah, ini publik, di mana interaksi tak langsung, misalnya komunikasi berantai, desas-desus, surat kabar, radio, telepon, dan film. Kemudian ada langsung individu, pemungutan suara pemilu, dan cara-cara pengumpulan publik, cara-cara mendengarkan nilai-nilai sosial atau tradisi masyarakat bersangkutan.